Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Putri Anggraini dari kelas 4802. Saya Muhammad Farel dari kelas 4802. Saya Faris S. Auzan dari 4802. Saya Indi Herawati dari kelas 4802. Saya Ardelia Effendi dari kelas 4802. Kami di sini ingin mempresentasi Kami di sini ingin mempresentasikan terkait tugas besar mata kuliah PMWeb, di mana untuk studi kasusnya yaitu iron clinic. Yang pertama yakni ada database iron clinic itu sendiri. Untuk master datanya ada COA, kemudian layanan, pegawai, pelanggan, produk, dan juga vendor. Untuk transaksinya yakni ada reservasi, penjualan produk, pembelian produk, pembayaran, dan juga retur. Nah, mungkin langsung saja ke penjelasan awal. Pertama, yang harus dibuat adalah halaman dashboard. Sebelum memasuki halaman dashboard, kita akan login terlebih dahulu ke sistem. Yang pertama, kami membuat username-nya admin dan password-nya adalah kelompok 1. Apabila sesuai password dan juga nama username-nya akan muncul seperti ini, halo admin selamat bekerja. Lalu klik OK, dan setelah halaman login dilanjutkan ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini terdapat master data, transaksi, dan juga laporan yang kita semua kerjakan. Yang pertama yakni ada halaman reservasi. Nah, di sini terdapat informasi tentang daftar antrean reservasi pelanggan. Di sini terdapat informasi ID reservasi, tanggal yang direservasikan, ID pelanggan, ID pegawai, status, dan juga aksinya. Nah, aksinya ini ada 2, yang pertama detail dan juga hapus. Untuk detail ini kita bisa tahu siapa yang reservasi di tanggal tersebut. Nah, selanjutnya, yakni apabila admin atau pegawai ingin menambah reservasi. Yang pertama pastinya pilih layanan. Semisal pelanggannya adalah Rila dan pilihan layanannya adalah chemical peeling, maka kita klik tambahkan ke list. Nah, di sini terlihat bahwa pelanggan itu bisa memilih lebih dari 1 treatment. Dan jika pelanggan tidak jadi untuk memilih layanan tersebut, kita bisa klik batal. Kita masukkan saja tambahkan ke list, kemudian selesai dan simpan reservasi. Nah, apabila sudah tersimpan, maka status reservasi yang terbaru adalah menunggu. Menunggu ini apabila reservasi dari pelanggan itu belum selesai membayar. Nah, kemudian ini adalah aksi untuk menghapus atau delete. Apabila di-delete, maka pernyataan di sini tuh yakin ingin menghapus data ini atau tidak. Selanjutnya adalah master data yang berhubungan dengan reservasi, yaitu layanan. Nah, ini adalah tampilan dari layanan perawatan yang disediakan oleh Iron Clinic. Di sini terdapat informasi ID layanan, nama layanan, durasi, kemudian harga satuannya. Kemudian di sini ada fungsi CRUD. Yang pertama yaitu create atau tambah layanan. Nah, semisal kita ingin memasukkan layanan baru, kita bisa memasukkan kode layanan yang belum ada di layanan sebelumnya, karena ini termasuk primary key. Semisal AC0023, kemudian nama treatmentnya, acne facial, durasinya 20 menit, harganya 100.000. Maka kita dapat klik simpan layanan. Nah, setelah itu muncul pop-up data layanan berhasil ditambahkan. Di sini terlihat bahwa ada 2 fungsi CRUD lainnya, yaitu
update atau edit. Nah, ini layanannya semisal ada typo atau harganya berubah seiring tergantung pajak, semisal harganya menjadi 120.000, maka kita klik simpan perubahan, maka data layanannya berhasil diubah menjadi 120.000. Nah, selanjutnya fungsi create delete ini untuk menghapus layanan apabila sudah tidak digunakan lagi, maka kita bisa menghapusnya. Kemudian untuk penjelasan transaksinya dan master data sudah selesai, yaitu kita bisa melihat laporan reservasi. Nah, di sini terdapat laporan grafik reservasi yang layanan yang paling sering dipesan oleh pelanggan. Semisal kita buka bulan Juni 2025 atau 24. Sebentar. Ini reservasinya. Januari 2025. Nah, karena data yang saya masukkan adalah masing-masing memesan satu layanan. Nah, di sini terlihat bahwa layanannya sama. Kalau facial basic sampai facial premium dipesan satu kali di bulan Januari. Kemudian di sini bisa klik print untuk melihat laporan pada bulan dan tahun tersebut. Nah, untuk keterlibatan AI yang saya gunakan dari semuanya, yakni menggunakan bantuan AI untuk memperbaiki tampilan dengan CSS. Di sini saya akan share laporannya terlebih dahulu, bahwa di sini terlihat saya menggunakan CSS untuk memperbaiki tampilan dan juga untuk memperbaiki error yang sebelum-sebelumnya, dan untuk mengganti icon-icon agar terlihat estetik. Kemudian untuk ditambah reservasi, tambah reservasi. Nah, kalau untuk tambah reservasi tadi, yang pertama kan di sini kita bisa menambahkan lebih dari satu layanan. Nah, ini juga saya menggunakan bantuan AI agar kita bisa memilih lebih dari satu layanan. Nah, untuk selanjutnya yaitu master data pelanggan dan juga retur akan dijelaskan oleh Farel. Baik, saya akan menjelaskan tentang master data dari pelanggan. Nah, di sini tuh kita bisa dapat melihat di daftar pelanggan itu ada ID pelanggan, nama lengkapnya, gender, nomor telepon, email, alamat, sama aksi. Nah, di aksinya ini ada terdapat dua link, yaitu terhubung ke edit dan hapus. Lalu kita juga bisa menambah pelanggan baru di sini. Nah, untuk ID pelanggan ini kita menggunakan eh, codingan if else agar si ID pelanggannya ini terisi secara otomatis dan tidak bentrok dengan ID pelanggan yang ada sebelumnya. Boleh diisi dulu aja sebentar.
Nah, ketika telah mengisi form tambah pelanggan baru, bisa dipencet aja simpan data. Maka terdapat pop-up yang berisi pesan pelanggan berhasil ditambahkan. Pencet OK aja, terus kita scroll ke bawah, maka data pelanggan yang baru akan terisi. Lalu di sini kita juga bisa mengedit jika data pelanggan tersebut ada terjadinya kesalahan. Lalu pencet saja simpan perubahan dan ada pop-up berisi pesan data berhasil diperbarui. Pencet OK, lalu kita hapus aja kalau pelanggannya itu tidak diperlukan lagi. Akan terdapat pop-up yang dimana pesannya berisi yakin ingin menghapus data pelanggan ini. Pencet OK. Data pelanggan berhasil dihapus, maka data pelanggan itu akan terhapus. Lalu untuk transaksinya saya membuat di bagian retur produk ini terdapat ID retur, tanggal, nama pelanggan, jumlah item, total nominal, sama aksi. Nah, di aksi ini terdapat detail retur sama hapus retur. Lalu kita juga bisa dapat menambah retur baru di sini. Kita contohkan saja di sini untuk ID returnya itu akan secara otomatis terisi. Lalu untuk tanggalnya ini secara real time ya. Dan kita tinggal pilih nama pelanggan aja. Nah, di sini tuh ID pelanggannya itu akan secara otomatis terfilter karena kita telah memilih nama pelanggannya di situ di awal. Lalu untuk produknya juga akan terfilter secara otomatis. Nah, di sini terdapat tulisan maksimal pembelian satu piece. Maka kita hanya bisa melakukan retur satu piece saja. Lalu simpan data retur, lalu OK, maka data returnya akan terlihat di data retur Airing Clinic. Kita juga bisa melihat detailnya di sini, lalu juga bisa dicetak. Lalu kita juga bisa menghapus dengan mencet gambar sampah ini, lalu pencet OK saja untuk menghapusnya. Setelah master data dan transaksi itu, maka akan terdapat laporan retur. Hmm, Nah, inilah laporan returnya. Untuk master data sama transaksi itu saya menggunakan AI di bagian eh, tampilan CSS-nya sama di bagian otomatis pemfilteran eh, ID pembelian sama pemfilteran eh, produk yang dibeli untuk diretur. Mungkin untuk selanjutnya saya kasih lagi ke moderator. Baik, Farel, terima kasih. Selanjutnya yakni penjelasan master data vendor dan transaksi pembelian produk yang akan dijelaskan oleh Haris Ayas. Oke, baik. Baik, di sini saya ditugaskan untuk mengerjakan master data dari vendor dan transaksinya merupakan pembelian produk. Begitu. Nah, yang pertama, ini merupakan tampilan vendor, yang mana di sini ada tambah vendor. Ini diketik dengan manual saja. Hmm. Kita coba dengan alamat oke. Berikut pesan yang tertampilkan, maka dia akan menambah di bagian bawah. Selanjutnya bisa kita lakukan edit jika ada kesalahan penulisan ataupun perubahan nantinya.
Nah, di sini juga kita bisa hapus dan menampilkan pesan seperti ini. Baik, untuk vendor itu sendiri, penggunaan AI-nya itu terdapat pada tampilan saja, begitu. Selanjutnya kita eh, pergi ke pembelian. Oke, ini adalah pembelian produk yang mana berikut adalah tampilan pembelian produk yang terdiri dari ID pembelian, tanggal, total, pegawai, vendor, dan aksinya gitu. Di sini kita bisa menambahkan tambah pembelian. Ya, ini merupakan bantuan dari AI untuk mengotomatisasi ya, sehingga setiap ada tambahan ID pembeliannya juga ikut bertambah begitu. Lalu selanjutnya di pegawai kita bisa memilih siapa orangnya, pegawainya. Lalu kita bisa memilih vendor apa yang kita inginkan. Di sini ada pilih produk seperti ini dengan jumlah seperti ini. Lalu ada tambah baris, yang mana tambah baris ini juga dibantu dengan AI juga, dengan loopingnya. Lalu seperti ini, sehingga bisa disimpan pembelian. Oke, ini adalah PB 012. Di sini kita bisa lihat detailnya. Berikut detailnya, yang mana cetak bukti ini itu juga merupakan hasil pengolahan dari AI, gitu. Selanjutnya bisa kita hapus dengan menekan ikon tong sampah. Oke, gitu ya. Selanjutnya kita kembali ke analisis pembelian. Laporan analisis pembelian. Berikut adalah laporan analisis pembelian yang terbaru dan yang terkini gitu. Di sini sebelah kiri ada 5 produk terbanyak dibeli dengan limit 5 produk, dan sebelah kanannya juga dengan limit 5 vendor teraktif. Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ya ini master data produk dan juga penjualan produk yang akan dijelaskan oleh Adel. Jadi di sini saya akan menjelaskan master data produk dan stok produk. Nah, jadi di sini ada daftar inventory produk, stok produk. Di sini ada ID produk, nama produk, harga, kategori, stok, dan aksi. Nah, di sini ada di aksi ada untuk mengupdate barang, mengupdate produk. Jika tidak ingin mengupdate, maka Anda bisa pencet batalkan perubahan. Terus di sini ada icon sampah, ini untuk menghapus data produk yang ingin dihapus. Lalu di sini ada tambah produk untuk menambahkan produk. Contoh ID produknya FWA. Sorry. Ini untuk menambahkan produk yang belum ada. Misal ID produknya MGA. Terus stoknya misal 15. Nah, kita pencet daftarkan produk. Nah, di sini terdapat MGA yang tadi sudah kita daftarkan. Lalu kita kembali ke halaman utama. Terus transaksinya ada transaksi penjualan produk. Nah, di sini ada ID transaksi, tanggal, nama pelanggan, total bayar, dan aksinya. Di sini aksinya ada bisa untuk melihat detail transaksinya. Lalu di sini juga bisa dicetak untuk
mencetak transaksinya. Terus di sini kita bisa menambah transaksi penjualan. Nah, ID penjualan ini eh, ID penjualan ini udah apa sih? ID penjualan ini udah manual dari sistemnya. Terus kita bisa pilih tanggalnya juga di sini disesuaikan dengan si transaksinya. Misal tanggal 2. Terus nama pelanggannya, kita tinggal pilih nama pelanggannya siapa. Terus produk yang dibeli. Ini misal facial wash gentle, stoknya 100. Kita beli jumlahnya 2. Terus di sini kita bisa tambah produk yang ingin dibeli. Terus simpan. Terus transaksi berhasil disimpan. Nah, di sini ada si transaksinya yang tadi sudah dihitung. Lalu kita kembali ke dashboard. Terus di sini ada laporan analisis penjualan. Sorry, salah. Cek. Di sini saya menggunakan AI untuk tampilan laporan analisis penjualannya. Jadi di sini ada produk terlaris di bulan ini. Ini ada facial wash dental yang terjual 2 di bulan Januari 2026. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya terdapat master data chart of account atau COA dan juga transaksi pembayaran yang akan dijelaskan oleh Indi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai master data dari COA atau chart of account. Nah, di sini adalah tampilan dari data COA. Di sini kita bisa menambahkan akun bila terdapat akun yang belum ada. Untuk ini, klik tambah akun. Lalu di sini kita akan mengetikkan nomor yang kita tambahkan, misalnya ini. Lalu untuk nama akunnya utang, di akun misalnya, tanpa kita kasih tahu, kita simpan. Nah, di sini akan muncul kayak notification gitu. Lalu di sini udah tertambahkan atau sudah muncul dari si utang tersebut. Lalu di sini kita juga bisa mengedit seperti itu. Kita bisa mengeditnya, tidak ada. Jadi bisa klik batal. Ya. Lalu di sini kita juga bisa menghapus si akun tersebut. Ini. Lalu akan muncul notification-nya di sini ya ingin menghapus, lalu kita klik OK. Dan data akan terhapus. Nah, di sini saya menggunakan AI untuk tampilannya, untuk mempercantik si tampilan dari data COA ini. Lalu untuk transaksinya saya mendapat bagian di pembayaran. Nah, seperti ini untuk tampilan awalnya.
Di sini terdapat informasi mengenai ID bayar, tanggal, metode, total tagihan pelanggan, dan aksi. Di sini terdapat aksi untuk melihat detail dan menghapusnya. Misal bila kita ingin menambah pembayaran, nah untuk di sini kita tidak bisa memilih di sini ya, karena kita harus mengisi si penjualan atau kita harus mengisi reservasi terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu untuk melihat detailnya, kita bisa lihat di sini untuk detail pembayarannya. Ya, ini lalu kita bisa misalnya cetak slot atau apa seperti itu. Sini di detail tersebut tadi saya menggunakan bantuan AI ya. Dan untuk tadi di ini pilih penjualan produk atau pilih reservasi produk tadi saya juga menggunakan bantuan AI seperti itu. Lalu hmm, kita juga bisa menghapus data pembayaran yang kita masukkan. Misal, misal kita menambah pembayaran. Hmm, Nah, apabila dia tunai ya ke uangnya. Sini kita bisa mengklik proses pembayaran. Dan pembayaran berhasil dilakukan dan status reservasi pun sudah diperbarui seperti itu. Nah, baik, selanjutnya saya akan mengenai pembayaran. Nah, di sini akan tampilan dari laporan pembayarannya. Kita bisa memilih atau memfilter tahun, bulan yang akan kita lihat. Misal di bulan Mei, lalu untuk tahunnya 2024. Nah, sini akan muncul pada bulan tersebut berapa banyak transaksi dan berapa banyak nominal yang diterima beserta presentasi nominal. Di sini saya juga menggunakan AI untuk tampilan dari pembayaran ini. Begitu. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Bentar. Baik, terima kasih Indi. Selanjutnya adalah laporan jurnal umum. Nah, sebelumnya di database kita terdapat 2 jurnal umum, yaitu jurnal umum penjualan dan jurnal umum pembelian. Nah, jurnal umum penjualan ini akan terupdate apabila penjualan ditambahkan dan jurnal umum pembelian akan terupdate apabila pembelian ditambahkan. Pada dashboard terdapat laporan jurnal umum. Nah, di sini untuk menyatukan kedua jurnal umum, saya menggunakan bantuan AI juga pada query-nya, yaitu union tabel, agar hasilnya seperti jurnal pada umumnya, yang dimana terdapat periode dan juga tahunnya. Nah, selanjutnya ini termasuk tampil jurnal. Nah, ini termasuk codingan untuk jurnal umumnya. Di sini saya meminta bantuan AI untuk menggabungkan query di mana jurnal umum penjualan dan juga pembelian yang ada pada tabel dan juga retur. Karena retur juga wajib dicatat dalam jurnal. Nah, di retur ini juga menggunakan group by ID retur yang ada pada tabel retur. Selain itu, saya juga meminta bantuan AI untuk memperbagus tampilan menggunakan CSS agar sama dengan tampilan yang lain, yaitu berwarna merah muda. Dan juga di sini terdapat keterangan di bawah apabila untuk mentotal debit dan kreditnya
Apabila balance, maka akan tercatat jurnal balance dan tidak balance-nya. Nah, selain itu, jurnal umum ini juga bisa dicetak seperti dengan laporan-laporan lainnya. Ini juga saya menggunakan bantuan AI. Jadi di sini sesuai. Pada Januari 2026 terdapat penjualan, maka akunnya kas pada penjualan, nomor akunnya sama, debitnya juga sama. Nah, untuk selanjutnya yakni setelah kita semua selesai, kita bisa log out atau keluar pada halaman dashboard, maka akan kembali ke halaman login yang dari awal tadi. Mungkin itu saja dari kami, dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.